Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan presentasi dengan tema yaitu macam dan model evaluasi kurikulum, yaitu dalam mata pelajaran kuliah atau mata kuliah pengembangan kurikulum yang dibimbing oleh dosen Bapak Ikhwanul Muttaqin. Langsung saja, saya tidak akan basa-basi, langsung saja akan menyampaikan presentasi tersebut. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa macam dan model evaluasi kurikulum itu, yaitu kita harus mengetahui pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi atau pengertian evaluasi juga ada di sini. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Yang berikutnya, menurut para ahli dan pendapat-pendapat orang lain tentang evaluasi kurikulum atau tentang kurikulum. Yang pertama, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Yang keempat, menurut Grayson tahun 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan yang mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Dan masih banyak pendapat atau teori tentang pengertian evaluasi dari para ahli. Yang selanjutnya ialah aspek evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu bidang yang berkembang dengan cepat, termasuk evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri terdiri dari berbagai aspek yang saling berhubungan dan akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1. Keterkaitan antara evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum dan sistem kurikulum. Secara fungsional, evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum ini mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi sistem kurikulum. Yang kedua, evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Masalah yang biasanya dibahas oleh pengembangan kurikulum yaitu kapan diadakan evaluasi kurikulum dan pada posisi mana serta apa makna evaluasi kurikulum pada proses pengembangan kurikulum. Taylor berpendapat bahwa evaluasi kurikulum minimal terjadi 2 kali, yaitu pada awal dan akhir pengembangan kurikulum, agar dapat mengukur dalam jangka waktu tersebut yang telah ditetapkan. Dan Taylor berpendapat bahwa hal tersebut harus dilaksanakan berturut-turut sepanjang proses pengembangan kurikulum yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu penentuan tujuan pendidikan, pemilihan pengalaman pembelajaran, perorganisasian pengalaman pembelajaran, dan evaluasi efek pembelajaran. Yang berikutnya, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum.
Adapun prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut, yaitu tujuan tertentu, maksudnya yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan sebagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. B. Bersifat objektif, maksudnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang ada, nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. 3. Bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. 4. Kooperatif dan bertanggung jawab dalam pemecahan, pelaksanaan dan keberhasilan dari program evaluasi itu ada tanggung jawab bersama pihak-pihak terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pemilik orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Di samping tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Yang kelima, efisien. Maksudnya efisien dalam menggunakan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan menjadi menunjang sehingga hasil evaluasi harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan materi yang digunakan.